Mudah-mudahan semuanya bisa kuat, mereka tangguh. Iya, itu manusia-manusia yang boleh dikatakan mungkin tidak punya peri kemanusiaan. Kalau bicara kerugian, kayaknya udah, oh enggak lah, harapan untuk bebasnya itu masih ada. Bunda nanti juga akan diskusi juga dengan apa sih namanya, dengan Fahmi. Iya, banyak keputusan hukum yang di negara ini sebenarnya menurut Bunda tebang pilih. Hari ini aja contoh kan kayak Tom Lembong, ya, tahu-tahu divonis 4,5 tahun. Padahal tidak terbukti. Terus sekarang ya untuk masalah Nikmir aja gitu ya, saya tetap berjuang untuk membantu mereka. Ya walau kadang-kadang ada yang berpikiran negatif ya, apa sih namanya, siapa sih ini Bunda Paulina, bisa apa sih, kan gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Ya saya bukan Power Ranger, bukan Wonder Woman atau saya bisa mengatur hukum di negara ini, tidak. Tapi saya akan terus bersuara dan menyuarakan dan mengawal kasus ini apabila terjadi penyimpangan hukum. Gitu. Soalnya banyak yang suka apa sih namanya? Iya betul, bodrek. Kasih butiran debu. Kasih Nur Aini. Iya, banyak kejanggalan hukumnya Nande Karo. Kan kembali lagi Bunda tetap bilang bahwa untuk dikatakan pemerasan aja kan nggak memenuhi persyaratan ya, itu karena kan itu dibayarnya 2 kali. Kalau memang dia merasa diperas kan pada saat lagi pembayaran yang penyerahan uang yang pertama dia udah melaporkan baru polisi. Kenapa mesti dikasih 2 kali? Baru lapor ke polisi. Kemudian kenapa direkam? Ini juga pelajaran buat Bunda juga sih ya. Artinya Bunda juga mesti berhati-hati juga karena di media sosial juga nggak semuanya ngedukung Nikmir. Kadang-kadang dia masuk adalah cuman memanfaatkan kesempatan juga, dalam artian kata ada yang mau pansos, ada yang mau cari popularitas, menunggangi kasus Nikita Mirzani, ada juga yang kayak gitu. Bunda lihat ada kok yang kayak gitu. Nah itu dia. Salam kenal kembali Bekasi. Ya itulah dia, makanya jadi besar kepala itu Bodrex yang kayak gitu. Ya kalau Bunda sih udah tahu siapalah mata rantainya gitu ya. Karena kan Bunda juga banyak dapat informasi. Iya benar Nandi Karo. Semua juga geleng-geleng kepala dengan kasus ini. Musinya sih malu ya kayak begitu. Makasih Darisma. Musinya sih malu ya dengan tetap memperkarakan masalah yang sebenarnya nggak ada ruginya loh. Karena uangnya kan udah disita. Terus uangnya udah disita, orangnya masih di penjara. Gimana coba kayak gitu? Ya mudah-mudahan aja yang kasih atensi ya. Yang kasih atensi atau mungkin diduga membackingi atau diduga yang memesan gitu. Ya, ingat
Ini politik sebentar lagi perputarannya cepat. Jangan sampai jabatan hilang, kemudian kamu sendiri tidak mendapat jabatan lagi. Hitungannya tinggal 1-2 bulan kok. Hati-hati. Jangan berpikir bahwa kamu akan aman. Siapapun kamu yang memberikan atensi-atensi, saya akan tetap mengawasi dan melihat. Once kelihatan, saya tidak takut untuk membukti. Ya kalau seperti ini sih ya mestinya atensi dari presiden. Jelas mesti atensi dari presiden. Ada, masa nggak ada? Ya bebas lah. Kalau dianya barang buktinya semuanya aja kan didapat dengan cara yang tidak sah. Nanti kan juga ada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti, dan juga apa sih namanya pemeriksaan yang katanya produk yang dituduhkan adalah di apa dikatakan eh, dalam pasal 27 itu dia dirugikan nama baiknya, kan itu harus dibuktikan juga. Obstruction of justice. Kalau ada yang pakai atensi itu namanya obstruction of justice, memanfaatkan jabatannya untuk menekan orang lain. Itu obstruction of justice. Itu jelas. Tidak boleh. Ya kalau Bunda ngeliat sih dalam perkara ini ada obstruction of justice juga. Jadi istilahnya kayak pemanfaatan pengaruh jabatan untuk mempengaruhi putusan hukum. Kalau Bunda lihat sih ada seperti itu. Diduga ada obstruction of justice. Bukan menghalang-halangi, tapi lebih ke arah apa sih namanya menggunakan pengaruh hukumnya memutar balik fakta. Jadi untuk supaya merasa bahwa dia lebih benar dan juga menekan pihak lawan sehingga dirugikan dalam keputusan hukum. Yang Bunda lihat kayak gitu. Iya betul, Nando. Betul, itu contoh nyata. Betul Nando, betul. Doktif kayaknya dia sibuk dengan urusannya sendiri. Padahal mestinya kalau bersatu padu itu satu kekuatan yang besar ya. Cuman kayaknya banyak yang ya kesempatan masing-masing sih, urus diri masing-masing istilahnya gitu loh. Iya, yang diincer Dok L. Jadi kan dalam setiap kesempatan kan selalu dibilang RDL, DRL, DRL kan gitu. Banyak yang cuci tangan pakai sabun yang bersih.
udah lapangan kusut, becek baru. Nah, bagus sekaligus baikin. Soalnya Bunda nggak ngelihat yang kalian sebut tadi itu, dokternya itu membantu secara signifikan ya. Dalam beberapa kali wawancara dia adalah masalah pribadinya dia aja. Bukan masalah yang istilahnya terjadi terhadap Nikita Mirzani, yang Bunda ngeliat nggak ada gitu. Jadi mohon maaf buat para pendukungnya kalau saya objektif ngomong. Percuma di tag partai itu. Karena pihak lawan didukung oleh partai itu, Nur Aini. Kemarin di pengadilan, di persidangan, datang orangnya. Ya, Bunda ngelihat sendiri sih gitu.